Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat hari Selasa. Ini hari apa ya? Hari Selasa kan ya? Aku tuh ngerasa kalau hari ini kayak weekend, jadinya nggak tahu kenapa feel-nya weekend aja gitu teman-teman. Tapi selamat akhir bulan ya, ini tanggal tua, jelang akhir bulan dan pergantian bulan. Aku kali ini mau masak menu murah meriah, tapi dijamin rasanya enak, sedap, bisa untuk menghidangkan menu masakan sehari-hari yang pasti menggugah selera. Nah kali ini diawali aku ada ungkep ayam, jadi aku ungkep ayam seperempat aja karena memang biasanya aku tuh beli ayam cuma seperempat kilo per 2 hari atau 3 hari sekali ya teman-teman. Itu tuh dengan harga 9 atau 10 ribu. Jadi menu budget hari ini tuh sekitar 20 ribuan. Ayamnya aku ungkep pakai bumbu racik aja yang waktu itu aku beli ya di grosir. Terus ini aku mau persiapan untuk bahan-bahan membuat sayur asem. Waktu itu aku ada belanja sayur asem yang satu plastik isi campur-campur itu. Cuman aku mau tambahin pakai terong karena di rumah aku ada terong. Teman-teman mohon maaf ya kalau lengan aku tuh kelihatan lengannya yang segede gaban. Jadi udah 2 hari ini di daerah aku tuh gerah banget, bener-bener yang panas banget ya. Jadi mohon maaf juga aku di sini nggak menampilkan diri aku. Aku pakai daster karena ini pagi-pagi udah mau menjelang siang aku harus masak. Jadi rasanya tuh pakai daster yang pendek aja masih gerah, masih keringetan gitu loh. Kalau di daerah teman-teman sendiri gimana? Udah mulai masuk musim hujan atau sama nih kayak di daerah aku cetar membahana tiap hari, apalagi tuh semalam, padahal tuh semalam sekitar jam 2 pagi kayak hujan, cuman kayak bentar banget gitu. Nah ini selain terong aku mau tambahin labu siam. Ini juga waktu itu aku beli terpisah karena labu siam yang di sayur asemnya tuh kayak udah tua gitu, jadi kayak keras, jadi belum aku pakai ini aja setengah karena biasanya kan kalau sayur asem itu campur-campur. Sebenarnya kalau mau buat sayur asem, sayur lodeh itu mending nggak usah beli yang packaging atau satu pak itu, mending beli bahan-bahannya gitu ya teman-teman, karena kan nanti bisa kepakai seperempat, setengah gitu, campur-campur, dan bahannya pasti lebih bagus kalau beli terpisah daripada kayak gini yang satu packingan gitu di plastik gitu. Cuman ya udah sih ya karena ini udah terlanjur. Ini juga ada kacang panjangnya lumayan sih. Untuk daun belinjonya juga ada, cuman di sini kayak kurang terlalu muda. Biasanya kan kalau yang beli terpisah itu muda-muda gitu ya, jadi enak. Nah untuk harga yang pek-pekan sayur asem ini tuh kalau nggak salah 4.000 atau 5.000, 4.000 deh. Iya waktu itu aku tanya ke mang sayurnya. Ini ada melinjonya juga lumayan. Teman-teman akhir bulan tanggal tua gini biasanya masih semangat masak atau udah ya udahlah mungkin beli aja karena udah mau sambut gajian. Karena kan mungkin sebagian ada yang gajiannya di akhir bulan, ada yang gajiannya di awal bulan gitu ya. Kalau aku pribadi, karena berhubung 2 harian kemarin aku sakit dan kayak masih rada trauma untuk beli makanan di luar, jadi mulai kemarin tuh aku yang semangat banget masak sendiri juga. Dan untuk menggugah selera diri aku sendiri, aku masak yang berkuah-kuah karena biasanya kalau habis sakit tuh lebih enakan makan yang berkuah. Kemarin udah bikin sayur lodeh, sekarang aku masak sayur asem. Nah ini juga aku tambahin wortel karena aku punya wortel gitu ya, jadi biar lebih berwarna aja karena di sini nggak ada kacang tanahnya gitu teman-teman. Terus enakan tuh kalau bikin sayur asem tuh lengkap gitu ya, ada kolnya juga, jadinya tuh daunannya juga ada. Tapi karena aku nggak punya stokan kol, jadi ya udah deh. Itu juga jagung packingan sayur asem, biasanya aku suka nyetok di rumah. Lagi nggak ada, tapi ya udah deh pakai seadanya aja. Ini juga udah ditambahin pakai sayur sendiri, jadinya banyak gitu. Nah, ini dia sayur yang akan aku gunakan. Nah, di sini juga sebelumnya aku mau salam-salam untuk teman-teman yang sering kali support di video aku, yang komen maupun tidak komen. Pokoknya senantiasa dari dulu ya. Yang aku ingat tuh ada Kak Z, terus ada Umi Sunaria. Ini udah lama banget menghilang. Aku nggak tahu kemana perginya. Terus juga kalau nggak salah ada Mbak Kus juga ya, Mbak Kuswati, terus Mbak Yuyun, Mbak Nanik, Mbak Ayu, Kak Vina, terus siapa lagi nggak bisa aku sebutin satu persatu, ada Bunda Alea juga, terus ada Kak Novi Deris, terus yang kemarin Mbak Rina gitu ya, yang sering banget komen juga, ada Mbak Mujiati juga dan lainnya. Pokoknya harus dicatat nih, kalau nggak suka lupa-lupa gini.
Pokoknya terima kasih banyak. Nah tadi itu ungkepan ayamnya aku tambahin kelapa parut ya teman-teman, seperti biasa biar kayak ayam goreng serundeng gitu nantinya. Ini sembari ngungkep ayam, sembari juga aku ngupasin bawang merah bawang putih karena mau buat bikin sambal juga, mau buat bikin bumbu sayur asam, dan mau buat bumbu baceman bawang. Nah, baceman bawang ini adalah bumbu serbaguna ya. Aku selalu bikin untuk stokannya, yaitu yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, terus juga aku tambahin sedikit cabai keriting biar agak cantik gitu ya. Ini juga bisa untuk bumbu lodeh. Bumbu lodehnya itu nanti agak kemerahan gitu, enak deh. Buat bumbu nasi goreng juga bisa. Nah, kalau sempet nanti aku juga mau mengegiling cabai yang terpisah gitu. Jadi nanti kalau bikin tumisan atau nasi goreng pakai baceman bawang terus ditambahin gilingan cabai kalau memang kurang pedas. Membuat bumbu dasar juga salah satu upaya supaya proses masak tuh menjadi lebih cepat, jadinya tuh nggak gampang mager. Karena yang bikin mager masak tuh biasanya adalah kupas-kupas, potong-potong gitu ya. Apalagi ngupasin bawang, aku juga termasuk yang mager banget buat ngupasin bawang. Oke, ini aku tambahin cabai, jadi ada rawit, ada keriting juga, tapi si rawitnya mau buat sambal. Karena kalau bikin sayur asem biasanya tuh paling afdol juga nyambal terasi gitu ya, goreng ikan. Tapi karena aku nggak punya stokan ikan, kemarin udah digoreng, jadi aku goreng ayam aja. Nah ini aku cuci bersih bawang merah, bawang putih, dan cabenya. Lanjut di sini aku mau siapin juga buat bumbu bacemannya, yaitu cabai keriting aja ya biar nggak terlalu pedes. Aku tambahin 1 cabai rawit, terus bawang merah agak banyakan, ditambah juga bawang putih. Nanti aku blender pakai minyak goreng gitu ya, minyak goreng yang baru. Disesuaikan fungsinya minyak goreng di sini supaya ngeblendernya itu lebih cepat, lebih lebih ringan gitu loh, cara ngeblendernya lebih cepat halus. Terus nanti pas numis tuh nggak usah pakai minyak goreng lagi, jadi ambil bumbunya langsung ditumis aja gitu. Oh ya, di sini juga aku mau nyemangatin teman-teman yang katanya banyak sekali pengeluaran di bulan Oktober ini. Rata-rata mungkin sama ya teman-teman. Meskipun setiap orang tuh bukan kadang-kadang lagi, memang setiap orang, setiap rumah tangga beda penghasilan, beda kebutuhan, beda pengeluaran. Tapi rasa-rasanya setelah aku amati, mayoritas itu dalam setiap bulannya itu ada kesamaan dalam faktor ekonomi. Misalnya nih, lagi banyak pengeluaran, lagi over budget, pasti ada kesamaan juga. Kalau teman-teman bilang Oktobernya rada berat nih, pengeluarannya banyak, sama teman-teman aku pun di sini iya, cuman alhamdulillahnya nggak terlalu over budget. Jadi kayak rata-rata bisa diprediksi ya. Ini bisa kita jadikan gambaran, terus juga warning nih untuk di notice ya. Setiap bulan-bulan tertentu kita bisa tandain tuh. Aku tuh selalu inget biasanya pengeluaran terbesar justru pada bulan Juni kalau nggak Juli gitu. Bukan untuk biaya anak sekolah ya, tapi kayak pasti banyak tuh pengeluaran bulan-bulan tersebut. Jadi selalu aku lingkarin. Terus bulan September adalah bulan yang menurut aku penghasilannya itu paling minim. Nggak tahu kenapa, pokoknya dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi selalu aku tandain juga biar supaya aku lebih bersiap-siap. Nah, ini aku langsung goreng ayamnya yang sudah diungkep tadi ya. Karena di sini memang anggota keluarga aku baru 2 orang. Jadi setiap kali masak ayam aku cuma pakai 1/4 kilo, itu pun cukup ya untuk 2 kali makan. Kalau teman-teman anggota keluarganya lebih dari 2 bisa menyesuaikannya. Mungkin beli per ekor ayamnya jauh lebih hemat. Jadi nanti 1 kali ungkep gitu ya teman-teman, disimpan dalam kulkas. Mau goreng seberapa banyak tinggal ambil. Nah, ini di tungku sebelahnya aku tumis bumbu baceman bawang tadi. Aku tambahin daun salam, terus aku tumis sampai benar-benar tanak. Aku tambahin sedikit banget terasi ya, karena aku kalau bikin sayur asem juga pakai terasi. Nanti juga ada lengkuas juga gitu, tapi lengkuasnya aku cemplungin bareng kayak jagung, terus juga melinjo gitu yang keras-keras. Karena tadi udah sekalian cuci satu baskom bareng labu, jagung, dan juga melinjo. Ini ditumis sampai benar-benar tanak jadi nggak langu. Lalu aku tambahin air, pakai air kocakan di choppernya biar nggak mubazir gitu sisa-sisa bumbunya. Ini airnya nanti agak banyakan ya. Nah, ini si ayamnya setengah matang gitu aku balik, terus nanti aku goreng atau aku tambahin kelapa parutnya gitu yang tadi ikut terungkep, jadinya nanti bisa jadi serundeng dan enak sekali. Untuk
untuk budget masakan aku kali ini kurang lebih tuh sekitar 20 ribuan kali ya teman-teman, karena ayamnya tuh biasanya di harga 9 sampai 10 ribu, terus untuk sayur asemnya itu di 4 ribuan. Lalu yang 6 ribu ya buat kayak cabai bawang kali ya. Karena itu pun aku pakai sedikit aja sih buat sambal sekali atau 2 kali makan. Karena memang di sini anggota keluarga aku masih sedikit kan. Jadi dengan budget 20.000 udah bisa makan enak, makan sedap. Ini sih enak versi aku gitu ya. Karena memang seleranya tuh selera yang masakan kampung, masakan deso gitu. Ketimbang masakan modern. Tumis-tumisan juga lagi rada bosen, apalagi karena sekarang lagi musim flu, kayak nggak terlalu berselera untuk makan tumis-tumisan. Jadi lebih prefer ke masakan yang berkuah, terus nanti ada sambalnya, ada lauknya gitu. Nah ini di sebelahnya untuk sayur asemnya aku pakai seasoning gula merah, garam, kaldu bubuk, ditambahin micin kalau suka gitu. Oh ya teman-teman, kemarin tuh aku kayak ya Allah belibetnya. Kemarin aku kayak lihat tayangan gitu di YouTube. Kalau sebenarnya tuh MSG atau micin itu sebenarnya lebih baik daripada kaldu bubuk. Iya bener nggak sih yang kayak yang lagi apa tuh yang bilang tuh seorang dokter gitu, tapi aku lupa dokternya siapa. Jadi katanya tuh daripada penyedap rasa yang ada rasa sapi, ada rasa ayam tuh lebih mending pakai MSG-nya. Jadi gimana dong kalau menurut teman-teman gimana? Biasanya sih aku pakai totole kaldu jamur ya, tapi ini tuh lagi pakai masako yang ayam karena memang lagi menghemat tadinya. Tapi ya udahlah ya, bismillah aja karena yang dipakai juga kan gak banyak, dalam setiap masakan paling sepucuk sendok gitu. Oke, mulai plating. Ini ayamnya udah tiris, enak sekali. Ayam goreng serundeng pakai sambal dan lalapan aja tuh udah bisa menggugah selera kalau menurut aku. Ini adalah menu masa kecil aku dulu kalau sarapan atau pas aku sakit tuh sering banget dibikinin ayam goreng serundeng sama eyang aku. Terus ini sambalnya tadi udah diangkat, kelupaan belum dikasih seasoning, udah sebagian aku ulek. Nah ini aku lagi tambahin dulu seasoningnya, gula merah, garam, sama micin. Udah gitu aja kalau bikin sambal. Oh ya tadi juga aku goreng terasi ya, karena ini sambal terasi tomat. Biasanya kalau bikin sayur asem tuh menurut aku cocoknya pakai sambal terasi tomat. Terus apalagi kalau ada ikan goreng, tapi karena nggak ada stokan ikan ya pakai ayam goreng, nggak apa-apa, tetap enak. Nggak ada tahu tempe, jadinya aku nggak goreng tahu tempe teman-teman. Padahal biasanya dikasih pelengkap tahu tempe juga enak ya. Tempe sih biasanya aku lebih suka tempe daripada tahu. Kalau menu-menu kayak gini tuh membuat teringat aku saat bulan-bulan Ramadan teman-teman. Biasanya pas waktu berbuka puasa, masaknya biasanya harus ada kuah, entah itu sop, entah itu sayur bening, sayur asem, ataupun sayur lodeh. Karena kayak khas banget buka puasa gitu ya, setelah seharian berpuasa. Jadi berbukanya dengan yang berkuah biar perutnya lebih hangat. Ini adalah menu masakan yang sering kali dimasak di keluargaku juga, kayak udah khas banget. Apalagi yang sayur bening pakai kencur gitu, itu di perut enak banget kalau buat buka puasa. Dan gak berasa juga ya, katanya tuh tinggal 3 bulan lagi kurang lebih kita insya Allah akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk berjumpa, beribadah, terus kesehatan kita terjaga, terus juga keuangan juga ya teman-teman, amin. Nah ini sih sayur asemnya udah mateng. Jadi budget hari ini budget 20.000, tapi udah bisa bikin masakan enak di akhir bulan, di tanggal tua. Dan mudah-mudahan menu hari ini, video kali ini bisa memberikan semangat untuk teman-teman di sana yang mungkin lagi bingung menu, mau masak apa, atau mungkin lagi mager buat masak. Yuk gercepin teman-teman, aku pun kadang-kadang mager, apalagi kalau bumbu-bumbunya atau bahan-bahannya pakai yang panjang gitu ya mempersiapkannya. Jadinya aku selalu sediain bumbu dasar gitu biar masaknya lebih gampang, cepet, praktis. Teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Ini menu masakan aku hari ini, menggugah selera meskipun murah meriah budgetnya. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas saran dan kritiknya selama ini serta doa dan supportnya. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.